Halo Sobat Akademik, selamat bertemu kembali. Sebelum kita mulai video ini, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, tekan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke akun-akun media sosial kalian, biar orang lain juga bisa menikmati manfaat dari video ini. Oke, kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana agar file e-book Anda itu bisa mendatangkan cuan karena Anda bisa menguploadnya itu ke situs yang benar-benar memungkinkan Anda akan mendapatkan monetisasi dari file-file luaran Anda tersebut, ataukah juga mungkin Anda membutuhkan adanya peningkatan citasi untuk luaran-luaran dari produk-produk publikasi yang sudah Anda buat. Nah, di tutorial kali ini kita akan memanfaatkan yang namanya itu fitur Google Playbook. Apakah Anda sekalian sudah pernah dengar? Nah, kalau belum, maka ini saatnya untuk kita belajar bersama-sama bagaimana memastikan bahwa file e-book Anda itu bisa dikomersialisasikan di Google Playbook atau juga pada akhirnya bisa disitasi di akun Google Scholar Anda. Nah, pertama-tama pastikan bahwa perangkat laptop Anda itu sudah punya koneksi internet, lalu Anda masuk ke situs atau browser yang disetting di perangkat Anda, dan ketikkan keywordnya itu adalah Google Playbook Publish. Oke, biasanya kalau Anda ketik Google Playbook saja, maka sudah ada pilihan Google Playbook Publish di bawahnya. Maka setelah Anda pilih, maka silahkan di enter. Nah, setelah ditampilkan, Anda klik pilihan yang pertama, itu ada tulisan Google Playbook Partner Center. Nah, silahkan diklik, lalu akan masuk ke laman Google Playbook Play Center. Oke, tampilan pertamanya seperti ini. Nah, kalau pengguna yang baru, maka ada diminta untuk mendaftar. Jadi, mendaftar itu banyak pilihan, bisa Anda langsung sinkronkan dengan akun Google Anda, atau Anda bisa pilih daftar manual. Nah, karena saya sudah mendaftar, maka pilihannya itu login atau mulai. Nah, ini biasanya langsung masuk ke akun saya, dan saya pilih login saja. Oke. Kebetulan saya sudah mengupload file e-book pertama saya yang akan saya komersialisasikan, dan semoga ketika saya sudah komersialisasikan seperti itu, maka juga punya ruang untuk disitasi sebanyak-banyaknya oleh siapapun yang membutuhkan materi yang termuat dalam file e-book saya. Nah, tampilan ketika Anda klik login atau mulai, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk pemula yang belum pernah mengupload buku, maka Anda bisa memulainya dengan mengklik di katalog buku. Nah, karena saya sudah pernah mengupload beberapa hari yang lalu, meskipun saat ini masih membutuhkan persetujuan dari Google, yang kurang lebih itu saya harus menunggu 12 hari, maka status buku pertama yang saya sudah upload itu adalah statusnya masih menunggu persetujuan atau perlu persetujuan. Nah, tidak apa-apa, kita juga sama-sama belajar ya. Nah, sekarang saya akan mengupload lagi salah satu buku lagi, dan semoga langkah-langkah yang saya ikuti ini juga bisa menginspirasi sobat akademik yang mungkin belum pernah mengupload bukunya di Google Playbook untuk kebutuhan komersialisasi atau pada akhirnya dimonetisasi, atau juga hanya sekedar untuk kebutuhan akademik agar bukunya itu bisa disitasi dan termuat dalam Google Scholar. Nah, setelah kita mengklik fitur katalog buku, maka klik tambahkan buku.
Oke, di sini ada option pilih opsi jual. Nah, pilih opsi jual ini ada dua, bisa pilih jual ebook di Google Play atau tawarkan cutting jauh hanya di Google Book. Nah, kalau jual ebook di Google Play, maka nanti ada langkah-langkah yang lebih kompleks karena Anda ingin agar buku Anda itu dikomersialisasi, Anda dapat monetisasi dari sana ketika ada orang yang membeli buku Anda. Dan juga ya dapat tambahan bonus tersinkron di Google Scholar. Atau ketika Anda hanya ingin menampilkan saja di Google Playbook pratinjaunya, maka Anda tidak perlu menjualnya, maka Anda akan memilih klik yang poin kedua ini. Saya akan memilih pilihan pertama karena saya akan menjual buku saya dan berharap buku saya ada yang baca lalu ada di citasi. Oke, karena saya memilih ini maka akan muncul pilihan ID bukunya. Ada dua pilihan, pakai ISBN atau IAN atau dapatkan ID buku Google atau GGG Key. Nah, saya kurang familiar dengan yang option yang kedua karena buku saya juga sudah mendapatkan ISBN, maka saya memilih digunakan ISBN saja. Nah, karena saya memilih gunakan ISBN, maka saya perlu memasukkan ISBN. Nah, Anda, Sobat Akademik, bisa mengecek ISBN buku Anda itu seperti apa, dan Anda bisa masukkan di pilihan ini. Nah, ISBN saya ini, saya copy paste saja langsung dari sini. Lalu saya masukkan ke sini. Oke, lalu klik simpan dan lanjutkan. Nah, tahapan ini sangat panjang nantinya, maka pastikan Anda mengikutinya sampai selesai. Lalu setelah saya sudah memasukkan nomor ISBN-nya, di sini ditagih tentang buku ini, yaitu ada judulnya, deskripsi, ID book, dan sampai di pilihan yang terbawah. Nah, kita pelan-pelan isi dulu judul bukunya. Nah, saat Anda mengisi ini, agar pekerjaan yang bisa berjalan dengan lancar, pastikan file-file buku atau e-book yang akan Anda masukkan ke Google Playbook ini sudah Anda buka atau Anda siapkan dengan cermat, dan ini akan sangat amat membantu proses penginputan data-data di Google Playbook ini. Nah, lalu saya tadi ada tagihan minta untuk judul, maka saya coba masukkan judulnya. Di sini untuk mempermudah copy paste-nya, saya buka tampilan halaman yang format Word. Oke. Deskripsi buku ini bisa diambil. Oke, saya mencoba mengambil deskripsi ini dari pengantarnya ya. Oke. Oke, sudah deskripsinya, tidak usah panjang-panjang. Lalu, karena tadi saya sudah masukkan ISBN-nya, maka ID bukunya otomatis. Nah, di bahasannya itu saya sebaiknya ganti saja. Daripada saya pakai cari atau scroll, saya ketik Indonesia. Oke, nah, pilihannya saya klik. Penerbitnya sudah langsung muncul. Nah, tanggal terbitnya ini saya pastikan dulu ya. Oke, ini hanya tahun 2020. Kalau tidak salah waktu itu bulan Juni 2020. Oke. Oke, di pilihan tanggal penjualan boleh tidak diisi. Formatnya tetap e-book. Halamannya itu kita cross check lagi di produk e-book kita.
ada berapa banyak halaman bukunya. Di sini halaman buku saya ada 67 halamannya. Saya tambahkan 67. Nama serinya tidak ada, nomor serinya tidak ada. Usia minimal ini perlu juga diisi, tapi opsional ya, bisa diisi, bisa tidak. Saya pakai 15 tahun. Untuk kalangan dewasa tidak ya. Jadi bisa diakses juga untuk anak-anak. Nah, di sini ada minta buku terkait, kalau tidak ada tidak usah diisi. Lalu kita klik di simpan dan lanjutkan. Nah, ketika kita sudah klik simpan dan lanjutkan, di sini ada minta genre buku. Oke. Saya pilih genrenya itu yang Inggris dan Australia, yang BIC atau BIC. Terus kode atau genrenya itu sesuai dengan buku Anda. Kira-kira buku Anda itu genrenya apa gitu. Kalau genrenya berkaitan dengan education, maka kita pilih education. Kalau berkaitan dengan parenting, parenting. Oke, genre buku saya ini kalau tidak salah untuk fiksi ya. Coba saya klik fiction. Saya pilih science fiction untuk children dan teenage karena kumpulan puisi. Oke, saya klik simpan dan lanjutkan. Lalu saya klik ada pilihan atau yang data yang harus diisi berkaitan dengan kontributor. Nah, di sini ada siapa kontributornya, apakah dia statusnya pengarang, narator, atau editor. Nah, saya mencoba memasukkan saja nama editornya. Oke, editornya itu ini. Oke. Lalu saya tambahkan lagi karena ada 2 editor. Kita juga bisa mengisi biografi editor atau pengarang. Mungkin Anda mau, kalau Anda buku Anda sendiri dan Anda sebagai pengarang, maka Anda pilih yang pengarang. Tapi kalau buku ini kebetulan bukan saya pengarangnya karena dia kumpulan puisi dari mahasiswa-mahasiswa saya, dan mahasiswa ini tergabung dalam UKM Multiliterasi, maka saya mencoba masukkan editornya saja. Oke. Nah, dan biografi kontributor baik itu pengarang, narator, maupun editor, serta mungkin fotografer atau dibuat oleh siapa, maka itu pastikan kita bisa mengisinya juga di sini biografinya. Nah, untuk sementara saya abaikan dulu. Saya klik simpan dan lanjutkan. Oke. Nah, ini pilihan setelan ini dikatakan di sini, tentukan tampilan buku Anda di Google Play dan penelusuran Google Book. Maksudnya adalah Anda mau kira-kira tampilan di Google Playbook-nya ini di bagian pratinjo ini apakah hanya ditunjukkan 20% dari isi, atau 50% atau 30% atau bahkan 100%, itu tergantung Anda. Tapi kalau saya memilih 30% saja supaya juga memastikan kalau mereka mau membaca atau ada orang yang mau membaca atau membutuhkan buku ini, maka disarankan dia harus membeli. Jadi tampilan yang pratinjo itu hanya juga sebagai trik supaya isian lengkap itu baru bisa dibaca ketika itu dibeli. Oke. Lalu klik simpan dan lanjutkan. Tapi sebelum itu saya coba buka di pilihan di bawahnya. Nah, ini ada pilihan tampilkan foto, perlu. Buat teks, perlu ya. Tampilkan PDF-nya, perlu juga. Oke.
pilihan yang lain. Situs logo penerbit. Oke. Simpan dan lanjutkan. Oke, sekarang mereka minta itu adalah konten dan sampul. Nah, Anda bisa mengupload ini, cari. Kebetulan sudah saya siapkan di file saya. Oke. Sorry. Oke. Covernya bukunya dulu, kontennya dulu. Oke, biarkan dia terdownload dulu konten buku tersebut sampai 100%. Oke, sudah terdownload, tutup. Oke, lanjutkan. Mungkin covernya saya mau tambahkan. Oke. Saya tambahkan lagi covernya. Tadi kontennya, sekarang covernya ya. Pastikan file-file yang akan Anda upload itu sudah terformat PDF ya. Baik itu untuk cover buku maupun isi buku atau konten bukunya. Oke, lalu saya lanjutkan. Nah, sudah selesai dengan konten. Sekarang penetapan harga. Nah, di fitur penetapan harga, saya dapat notifikasi wilayah penjualan untuk bayaran e-book belum dikonfigurasi. Harap lakukan pembaruan di pusat pembayaran. Nah, saya bisa klik ini atau saya teruskan sampai ke bawah di setelan tambahan. Maka saya coba atur dulu di sini ya. Kira-kira harga buku saya itu di kisaran misalnya 35.000. Oke, saya masukkan 35.000 rupiah. Untuk negara di pilihan ini saya matikan centang seluruh dunianya. Itu hanya pilihan di Indonesia saja. Oke, sudah. Lalu saya bisa klik setelan tambahannya. Apakah sudah termasuk pajak? Tidak. Oke. Tapi saya perlu memastikan di ini yang saya dapat notifikasi. Coba saya klik ya. Oke. Oh, itu ada batal ya. Coba saya klik simpan dan lanjutkan. Ini. Oke. Di sini ada, setelah sampai di ulasan ini, ada hal yang harus saya lakukan mengenai penetapan harga karena ada pilihan-pilihan juga yang meminta saya untuk memilih di format ini, dan sebaiknya saya buka halaman baru. Saya klik di pusat pembayaran, klik kanan, buka link tab yang baru supaya saya bisa setting ini. Oke, nah di sini ada pusat pembayarannya, untuk saya bisa edit, bisa juga tidak. Biasanya kalau kita
itu adalah pengguna yang baru memasukkan buku di Google Playbook ini, maka Anda perlu mengatur di sini. Jadi ketika Anda, saya kembali tadi ke link yang pertama, ada penetapan harga. Jika ada notifikasi ini, maka coba buka di tampilan halaman yang baru untuk bisa disetting ini. Transaksinya, kelola metode pembayarannya seperti apa. Lalu Anda juga bisa kelola setelannya bagaimana, lalu kira-kira metode pembayarannya itu Anda mau bayarkan melalui rekening bank apa. Nah, itu masuk dalam yang namanya profil pembayaran. Dan kebetulan waktu saya mengupload file buku yang pertama, saya sudah setting ini semua. Nah, kalau Anda adalah pengguna yang baru mau upload buku di Google Playbook ini, maka Anda bisa setting dulu di pusat pembayarannya tadi, supaya dapatkan data-data seperti ini. Oke, sehingga dapat ID profil pembayaran, lalu alamatnya jelas, lalu yang paling penting itu di ini metode pembayarannya ini. Nah, di sini saya sudah setting rekening saya yang mana yang pada akhirnya kalau nanti bisa dimonetisasi, dibayarkan ke rekening ini, atau dalam artian ini kalau misalnya ada yang membeli buku saya, maka bisa ke rekening ini. Nah, kalau misalnya Anda punya lebih dari satu rekening dan Anda mau bahwa yang membeli itu melalui rekening Anda yang lebih dari satu itu, maka Anda bisa tambahkan metode pembayaran. Saya kebetulan pakai satu saja rekeningnya. Oke, nah di pusat pembayaran juga itu kalau ketika Anda isi data ini, ada juga permintaan untuk memastikan bahwa Anda punya NPWP. Nah, di data profil pembayaran yang ada di akun atau di fitur pusat pembayaran ini, itu ketika Anda klik kelola setelan itu, nanti ada permintaan NPWP. Pastikan Anda mengisi itu semuanya dengan lengkap. Kalau Anda tidak punya NPWP, maka Anda bisa untuk menggunakan NPWP suami atau keluarga, orang tua, bapak, mama. Yang penting data NPWP-nya ada yang tersinkron di sini. Oke? Nah, ini kebetulan karena ini buku kedua dan waktu buku pertama itu saya sudah setting, maka ini sudah muncul seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, ini sudah fix. Saya simpan dan lanjutkan. Oke. Oke, tinjau dan publikasi. Nah, bukunya sudah saya masukkan, harganya juga sudah. Nah, sekarang saya coba lihat di katalog saya apakah sudah muncul tidak. Nah, semoga sudah muncul. Saya coba refresh. Nah, sudah masuk. Ini buku kedua saya, sama-sama perlu persetujuan. Jadi, kita akan menunggu 12 hari. Setelah 12 hari itu, ini dikatakan apakah buku saya itu bisa dijual atau tidak menurut Google, nanti akan mendapatkan notifikasi. Nah, saya ingatkan lagi bahwa ada proses tadi Anda mengisi profil pembayaran. Nah, saat mengisi profil pembayaran, pastikan Anda punya akun rekening bank tertentu dan juga Anda punya kartu NPWP. Nah, kalau itu Anda belum memiliki kartu NPWP, Anda bisa menggunakan NPWP dari keluarga. Dan untuk sejauh ini itu dimungkinkan dan saya sudah masukkan itu di data saya, data profil pembayaran, dan saya dapat email notifikasinya bahwa akun NPWP saya itu bisa digunakan. Dan
buku saya siap untuk dinilai, menunggu persetujuan, lalu pada akhirnya akan dijual di situs Google Playbook. Oke, sekian dulu tutorial memasukkan e-book di Google Playbook agar bisa dijual, bisa dikomersilkan dan punya nilai ekonomis bagi Anda sebagai penulis atau editor, dan juga yang tidak kalah penting bahwa buku Anda itu atau luaran yang Anda upload ke Google Playbook itu bisa tersimpan di Google Scholar, dan sobat akademik yang punya kebutuhan agar publikasinya disitasi atau hasil publikasinya itu bisa disitasi, maka tutorial ini saya pikir sangat berharga untuk Anda. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video-video bermanfaat lainnya. Salam akademik.